Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition hari ini saya berkunjung ke Viewer Gusman Bojonegoro yang ada di pesisir utara Kota Ronggolawe, Tuban. Tepatnya di desa apa, Pak? Desa Kuang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ini di belakang saya adalah tanaman bawang merah yang saat ini usianya 8 HST. Benih tajuk dari Mas Hendy Tajuk GY. Pertama kali Pak Nji, damel tajuk GY. Nanti bapaknya biar menjelaskan dan memperkenalkan diri. Nanti akan saya jelaskan kekurangan dan kelebihan ini tanaman dan bedengannya. Tapi setelah memperkenalkan diri, kita langsung membahas permasalahan ini tanaman. Dan saat ini saya tetap ditemani oleh sang kameramen saya, Mas Yucup Wijayanto, berikut Mas Rudi Pentil. Jadi tadi kita ke sini serondo engkek. Biasanya pakai sepeda motor, ini bawa mobil. Mobilnya masuk ke lahan. Dan nanti insya Allah kita akan memanen legen, Pak. Legen langsung dari pusatnya. Jadi Bapak ini nanti akan membuat tutorial cara memanen legen. Oke, kita kembali lagi ke tanaman. Sebelum kita membahas permasalahan ini tanaman, biarkan Bapak ini memperkenalkan diri dulu, monggo Pak. Dicepeng Pak. Nah, nama Pak. Nami kula Muslimat alias Mbay. Muslimat alias Mbay, dicelakno mawon ngeten. Kersane viewer ngertos. Alias Mbah Mus. Mbah Mus. Kowang Semanding Tuban. Kowang Semanding Tuban. Sing banter Pak, viewer Gusman Bojonegoro jen ketok sampean kaose wis Gusman sih. Ini tanaman pinten HST, Pak? 8 HST, Pak. 8 HST mriki, Pak. Kersane 8 HST. 8 HST. Terus menurut jenengan riyen, menurut sampean kesalahannya di mana dulu? Kesalahan ada di bedengan, Pak. Ada di bedengan, kalau kesalahannya kurang tinggi. Kurang tinggi. Kalau benihnya gimana menurut jenengan? Benihnya sudah bagus. Benihnya sudah bagus. Bagus sekali. Bagus ditambah sekali. Memang bagus sekali kok. Memang bagus sekali. Nggih, sampun matur nuwun. Oke, sedikit saya jelaskan kalau benihnya menurut Mbah Mus itu sudah bagus, 8 HST sudah tumbuh bior. Cuman ada kendala di olah lahan karena memang kondisi, guys. Yang punya lahan ini Pak Sinten, yang punya lahan Pak Sinten. Yang punya lahan ini namanya Pak Sarim, orangnya belum datang ke lahan, insya Allah nanti akan nyusul ke lahan. Pak Sarimnya ini buru waktu karena di sini itu tak ada hujan. Jadi habis tanam padi langsung dibuat bedengan tanpa harus nunggu, langsung ditanami. Cukup dalam tempo waktu yang secepat-cepatnya, 1 minggu Pak. Enten? Tidak sampai 1 minggu, 1 mingguan ya. Tidak sampai 1 minggu. Habis panen dicangkul, terus langsung ditanami. Ini buat Pak Sarim. Pak Sarim perlu diketahui ini bedengane sampean kurang tinggi sedikit. Walaupun di sini air langsung hilang, tapi ini bedengan tetap kurang tinggi sedikit. Sama halnya kalau membuat bedengan seperti orang Bojonegoro yang mau tanam kedelai. Jadi cukup dipaliri. Cukup dipaliri langsung ditanami. Kelihatannya kasihan nanti tanamannya Mbah Mus ya. Nanti dibilang sama Pak Sarimnya, nanti solusinya itu lumpur yang ada di got itu dideblokno, dipenembokan. Jadi biar agotnya itu agak dalam sedikit. Terus biar tujuannya biar akar tanaman yang paling samping itu bisa tertutupi, nggih Pak nggih. Jadi tujuannya banyak, kita deblok itu tujuannya sebenarnya banyak. Sepele tapi itu sangat penting untuk petani bawang merah ketahui. Pertama itu untuk
supaya gotnya itu sedikit tambah dalam. Kalau ada hujan sangat deras, airnya itu langsung bisa habis dan kelembapan bisa terjaga. Yang kedua, tanaman yang paling samping itu pasti akarnya akan kelihatan. Jika akar itu kelihatan, itu akan menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi perlu diketahui ini. Kalau dideblok nanti umbinya juga bisa besar-besar. Kalau dibiarkan akarnya terlihat, nanti umbinya cukup mentil-mentil. Ini pelajaran Mas Ucup juga. Sudah dideblok milih Mas Ucup? Oh ya sudah. Dan untuk kelanjutannya, ini jika mupuk Pak Nje, ini kayaknya sudah ada komposnya Pak Nje. Kompos orang sini biasanya teletong, kohe, kotoran hewan dari baik sapi maupun kambing itu dibiarkan terus dibawa ke lahan. Itu kebiasaan orang sini Pak Nji. Ngajep mereka mawon Pak, mangke ben ngertos ibuke. Ibuke ben ngertos biasa mawon. Nek pun mlebet teng kontene Gusman Bojonegoro niki bakal wus Pak. Wus no ngoten. Jenengan bakal cepet terkenal biasa mawon. Oke, rangkuman dari tanaman ini semua adalah yang pertama bedengannya kurang pas karena tidak lebih dari 1 minggu habis tanam padi langsung ditanami. Jadi harusnya ini untuk ukuran standarnya biar teman-teman ketahui. Kalau mau tanam di bekas tanaman padi, ini semuanya banyak yang request dari Gusman Bojonegoro. Dengarkan, ini ilmu Jup. Kalau padi itu hendaknya Pak, hendaknya ini ya, ini standarnya, tapi tidak bisa dijadikan patokan. Toh nyatanya di sini cukup seminggu berani tanam. Insya Allah akan saya dampingi. Kalau standarnya habis panen padi itu dipotong gagangnya ya apa jenenge? Batangnya dipotong pakai mesin. Weng. Habis itu buat bedengan. Habis dibuat bedengan, spray pakai dekomposer. Tujuannya biar yang disreng tadi itu bisa menjadi kompos. Biarkan setelah menaikkan bedengan, biarkan kurang lebih 2 minggu. Ini wajib. Jadi kalau ada yang, alah Mas Gusman kelamaan 1 minggu sudah saya eker-eker persiapan tanam, monggo. Tapi ini standarnya. Biarkan bedengan 2 minggu. Setelah membuat bedengan biarkan 2 minggu sekalian pengeringan dan pengomposan. Karena setelah kita kasih dekomposer bisa pakai apa saja. Tidak harus M21, tidak harus M4. Jadi bisa membuat sendiri pun bisa dekomposer. Jadi tidak harus terpaku pada salah satu merek untuk dekomposernya. Dibiarkan 2 minggu tujuannya biar terjadi pengomposan Pak Nji. Pas terjadinya pengomposan itu ada uap panas. Jadi dibiarkan dulu selama 2 minggu. Habis itu lakukan pengecekan pH tanah. Jika tanah sudah standar, langsung bisa dikultivator. Tapi kalau tanah itu asam, bisa disebari dengan dolomit. Atau bisa menggunakan, kalau tidak ada dolomit, bisa menggunakan kalsium, tidak apa-apa. Tapi saya lebih merekomendasikan pakai dolomit. Setelah pemakaian dolomit bisa dikultivator. Tahapannya bisa dikultivator. Setelah dikultivator biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Biarkan penguapan dulu. Jadi gas-gasnya biar keluar dulu. Biar tidak terjadi ke depannya kalau sudah tanam keluar pucuk kuning. Rata-rata problem petani yang habis tanam padi terus tanam bawang merah itu memasuki 20 HST pucuk kuning ya Pak Nji. Niku problemnya itu karena terjadinya penguapan saat pengomposan tadi. Gas-gasnya itu keluar uap panas, dan di situ jika keluar uap panas maka akar itu akan terhambat. Efeknya di pucuk kuning. Sudah tahu sekarang? Dan tahapan setelah dibiarkan, setelah dikultivator kita biarkan 1 minggu, itu kita baru bisa persiapan tanam. Pas persiapan tanam kita bisa nyepre pakai PJPR.
PJPR itu apa? Pokok PJPR pernah dijelaskan sama Mas Ucup. Itu tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi bisa membuat lahan kita itu semakin bagus. Setelah itu baru persiapan tanam. Kalau musim hujan kita menggunakan trichoderma, spray trichoderma dulu bisa. Bisa spray asam humat dulu bisa. Setelah itu, nah ini problemnya di sini untuk penyepraian herbi pratumbuh, sekalian saya jelaskan di sini. Penyepraian herbisida pratumbuh itu kalau kita memakai sosro itu jangan sebelum nyosrok, tapi setelah nyosrok kita baru nyepray herbisida pratumbuh, atau setelah tanam, pas setelah tanam kita spray herbisida pratumbuh itu bisa. Jangan 3 hari setelah tanam, itu akan ada masalah di tanaman, akan mungker-mungker walaupun nanti akan kembali tegak lagi, tapi akan ada masalah. Dan jangan melakukan penyepraian atau aplikasi herbisida pratumbuh dalam kondisi tanah kering, percuma. Jadi dalam kondisi tanah basah, setelah itu baru tanam. Ya, ini hanya sekelumit yang saya jelaskan untuk lahan. Nanti akan saya buatkan, katanya ada viewer yang minta untuk teorinya. Jadi saya akan modal beli bor Cup ya. Jadi beli bor, nanti akan saya kasih tahu caranya. Tapi untuk menurut saya pribadi, kalau teori seperti itu petani akan kesusahan. Lebih baik langsung praktek di lapangan, itu akan gampang, lebih dicerna oleh para petani bawang merah. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang punya lahan, biar kedepannya tanaman ini bisa tumbuh normal. Ya Mbah Mus ya. Oke, itu nanti kita akan pindah ke lahan satunya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro berikut Mbah Mus dan sang kameramen dan Mas Rudi Pendel. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.